gajinya kalau buat aku jauh banget, karena contohnya aku dapat 2000, dia bisa 1500 kayak gitu. Halo, assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Rindang Pria. Di video kali ini aku akan bagiin apa coba? Aku akan bagiin tips kalian memilih agen tenaga kerja atau PJTKI yang betul, yang amanah, yang benar, yang kayak gitu lah pokoknya, kayak gitu. Ini versi aku ya. Kalau teman-teman atau yang udah berpengalaman juga udah tahu gimana, tolong tulis komentar di bawah biar juga saudara-saudara kita yang mau ke Malaysia juga ada informasi lebih tahu lagi. Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, langsung aja tips-tipsnya dari aku. Terus yang pertama, kalian itu harus mencari agen PJTKI atau agen penyalur tenaga kerja yang punya nama, maksudnya yang punya nama, udah terkenal, terus nggak ada cabang di mana-mana. Ya walaupun itu belum 100% memungkinkan itu nggak abal-abal, tapi setidaknya dia tuh udah mengantongi dia setidaknya udah memberangkatkan ratusan TKI kayak gitu, entah ke Malaysia, entah ke Taiwan, entah ke Hong Kong kayak gitu. Dan kalian jangan percaya dengan agent yang door to door, maksudnya kayak ketuk-ketuk pintu rumah terus ya menawarkan jasa ke luar negeri kayak gitulah. Itu jangan 100% percaya, karena takutnya itu abal-abal karena nggak ada kantor atau udah pepet banget tapi cari orang kayak gitu. Terus sekarang itu zamannya online kan, udah zaman modern. Sekarang semua lowongan kerja atau ya semuanya kebanyakan tuh melalui online, Facebook lah apalah, kalian tahu semua juga pasti dari Facebook kan. Kalian juga cari-cari Google lah, Facebook lah, mana-mana kalian juga carinya kalau itu kan. Nah kalau emang kalian cari dari online, kalian harus memastikan bener gak sih, kalian harus bener-bener cari, oh ini ada kantornya nggak sih, ada wujudnya nggak sih kantornya gitu. Kalau emang kalian udah tanya alamatnya di mana, nah, kalian harus cek betul-betul kalau emang itu ada kantornya. Nah misalkan kantornya di, kalau aku sendiri kan aku dari Purjo kan, Purjo jadinya aku harusnya kalau misalkan nah ada agent dari Purjo kayak gitu, nanti kalian harus cek, oh bener gak sih ada agent ini di kota Purjo. Kalau benar kan datangilah tempatnya. Nah kalian juga harus kayak tanya-tanya warga sekitar, ini benar agennya menyalurkan tenaga kerja seperti ini. Kalau kalian masih belum yakin, kalian harus kayak gimana ya, kalau kalian memang belum yakin bener-bener, kalian tanya dari dinas ketenagakerjaan wilayah setempat. Nah bener nggak agent A itu udah resmi, udah boleh menyalurkan ke luar negeri. Nah karena semua itu akan dicatat di dinas ketenagakerjaan wilayah setempat, itu nanti akan tahu, karena agentnya resmi itu akan mengurus semuanya, mengurus surat-surat ya kayak surat izin kayak gitu. Itu 5 tahun sekali pasti akan diubah, akan memperbaharui lagi kayak gitu, jadi pasti selalu ada. Nah itu
tips dari aku. Dan mungkin bagi kalian juga masih bertanya-tanya, kenapa kita harus memilih agent yang benar, kenapa nggak yang ya biasa-biasa. Mungkin kalau yang baru pertama pasti nggak tahu kan, kalau maksudnya nggak tahu tentang agent-agentnya kayak gitu, nggak tahu tentang prosedur-prosedurnya kayak gitu kan. Cuma itu, kalau kalian emang cuma ya asal pilih kayak gitu, nanti resikonya tanggung kalian sendiri. Karena kalau kalian di sini menggunakan agent abal-abal, takutnya kalian masuk sini pun dengan jalur yang nggak benar. Nah, kalau kalian guna jalur yang nggak benar, nanti kalian bisa masuk Malaysia, cuma nanti kalian tuh nggak terdaftar di dalam kayak warga Indonesia yang pergi ke negara luar negeri kayak gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa KBRI kayak gitu nggak ada catatan kalian ada di luar negeri kayak gitu. Takutnya kok ya kita tak bicara bahayanya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian dapat majikan yang nggak bener, terus misalkan majikan kalian nggak gaji kalian mau komplain sama siapa? Karena kalian pun di sini pun menggunakannya agennya yang nggak benar. Ya pokoknya sedikit cerita juga. Aku mau cerita. Ini cerita pengalaman sahabat aku dulu di kilang aku yang dulu. Aku mau sedikit cerita. Dulu teman aku, sahabat aku di kilang. Alhamdulillah dulu aku dapat company. Nah terus kawan aku tuh dapat kontrak. Nah dia yang kalau bedanya kontrak sama company tuh kayak kalau company gaji kita langsung ke kita, tapi kalau yang agent gaji kita ke orang lain baru ke kita dulu kayak gitu. Dan dia itu juga dari kayak penyalur BKK sekolah kayak gitu juga. Nah, tapi sebelum itu kak kelasnya ke Malaysia pun di kilang itu dia dapatnya under company. Ya walaupun beda tipis tapi lumayan sedikit kayak gitu. Terus dia di sini gajinya kalau buat aku jauh banget, karena contohnya aku dapat 2000 dia bisa 1500 kayak gitu. Kan gimana ya, kita kerjanya sama tapi hasilnya yang kita dapat tuh beda. Jadi kita juga sedih kan sebagai teman kayak gitu, kenapa bisa kayak gini. Terus aku tanya lewat agent mana. Dulu dia di sekolah, kakaknya dulu dapatnya ada company, jadi dia mau ke sini. Tapi di gelombangnya dia dapatnya kontrak. Dan permit izin dia di sini kan, kalau kita yang betul-betul permitnya itu tulisannya pekerja, factory work kayak gitulah kayaknya ya emang kayak gitu pokoknya kita tulisnya tuh pekerja gitu. Terus kalau dia tuh kerjanya tuh cleaning service, permitnya tulisannya cleaning service, jadi beda, jadi lain lah pokoknya. Permit kerja kilang sama permit cleaning service tuh beda. Dan mungkin contohnya pekerja kilang itu permitnya harganya 3000 misal ya, ini ya cleaning service cuma 1000 berapa kayak gitu. Jadi lebih pokoknya kalian harus hati-hati banget kalau milih agent ke luar negeri. Pokoknya cari yang bener-bener bisa lah. Kalau kalian mau kilang A apa kilang B kilang C kayak gitu, kalian cari tahu ada nggak sih yang udah kesini, ada nggak sih yang masih kerja di sini yang kilang A kilang B kilang C. Kalau ada, coba kalian tanya dulu lalu agent mana, terus agent ini bagus gak. Pokoknya cari tahu lah, kita sama-sama di sini, kita saudara di sini, kita saudara Indonesia. Jadi nanti insya Allah juga pasti dijawab, kita bisa sharing-sharing bareng. Terus orang yang pernah kesini pasti juga akan kasih tahu, nggak mungkin pelit ilmu kan, karena kita di sini juga mau cari duit bareng-bareng, tambah saudara juga. Pokoknya waspada buat kalian.
Nah, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka, kalau nggak suka ya harus disuka-sukain lah, kan nggak kasihan sama aku. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku, bunyikan loncengnya juga agar kalian juga ketinggalan update-update dari channel YouTube aku. Oke. Kalau sekali lagi aku ingatkan, kalau ada yang tahu, kalau ada yang mau nambahin tipsnya, boleh tulis di kolom komentar. Tunggu video-video terbaru dari aku lagi. Bye bye. See you next video.